Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Fadila Dunia Laila dengan NPM 175. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran berbasis ICT. Sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk kelas 4 SD, dan pada bab 3 yaitu tentang gaya di sekitar kita. Untuk selanjutnya, pernahkah kalian melakukan aktivitas seperti mencabut rumput ataupun beradu pancu dengan teman sebelahnya? Dan untuk laki-laki nih, apakah kalian pernah pastinya kalian pernah dong bermain bola, ya kan? Nah, bagaimana sih bagaimana gerakan, misal mengapa rumput tersebut bisa tercabut, dan apa sih kalian pernah memikirkan nggak mengapa sih pada saat kita adu pancu ada yang menang dan ada yang kalah? Pada saat kalian menendang bola, mengapa bola tersebut bisa menggelinding? Dari yang bola tersebut keadaannya diam nih, ketika kita beri tendangan, bola tersebut akan menggelinding. Kalian pernah berpikir seperti itu tidak? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa sih itu gaya dan apa sih pengaruh gaya tersebut pada benda. Nah, selanjutnya pengertian dari gaya. Gaya itu merupakan gaya adalah suatu dorongan ataupun tarikan, dan gaya itu harus memerlukan tenaga. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, pada saat kita mencabut rumput, kita perlu tenaga untuk kita bisa mencabut rumput tersebut. Adanya gerakan menarik saat kita mencabut rumput sehingga rumput tersebut bisa tercabut. Dan pada saat kita adu pancu, kita saling mendorong tangan lawan agar tangan lawan itu bisa kalah. Dan contoh selanjutnya nih, pada saat kita bermain bola, kita perlunya tenaga untuk menggerakkan bola tersebut supaya bola tersebut itu bisa masuk ke gawang lawan. Perlu adanya tenaga untuk kita menggerakkan bola tersebut dan adanya dorongan dari kaki kita. Misal nih bola dan ini kaki kita perlu mendorong bola tersebut agar bola tersebut itu menggelinding ke gawang lawan. Nah, apakah kalian sudah paham apa itu gaya? Intinya gaya itu sesuatu yang kita lakukan dengan memerlukan tenaga, bisa berupa dorongan ataupun tarikan. Misal saat kita mendorong meja, di situ ada gaya, dimana kita mengeluarkan tenaga dan kita mendorong, adanya dorongan. Nah, aktivitas tersebut itu ada disebut dengan gaya gitu. Nah, selanjutnya ada macam-macam gaya. Macam-macam gaya itu ada 6. Ada gaya otot, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya listrik, dan yang terakhir itu ada gaya magnet. Nah, untuk gaya otot nih, gaya yang dihasilkan dari manusia ataupun dari hewan. Misalnya nih, pada saat kita mengunyah, adanya gerakan di mulut kita, dan gerakan itu disebabkan oleh otot yang ada di mulut kita, yang ada di rahang kita, seperti itu. Terus misal lagi nih, ada pada saat kita gerakan membuka dan menutup tangan. Nah, ini juga disebut dengan gaya otot yang ada di tangan kita ini dapat menggerakkan tangan. Seperti juga pada hewan juga mengunyah, dapat menggerakkan tangan, dapat menggerakkan badan. Nah, itu disebut dengan gaya otot. Nah, yang kedua itu ada gaya gesek.
Gaya gesek itu gaya yang ditimbulkan akibat dua benda yang saling bergesekan. Semisal nih, pada saat kita mendorong meja, nah adanya timbulnya gesekan antara bawah meja dengan lantai. Timbulnya gesekan, misal ini bawah meja dan ini lantai. Ketika kita mendorong meja, nah adanya gesekan antara bawah meja dan juga lantai. Lalu yang kedua itu ada gaya gravitasi bumi, yaitu adanya benda jatuh ke bawah. Jika bumi kita tidak memiliki gaya gravitasi, maka semua benda yang ada di bumi ini akan melayang. Maka dari itu gaya gravitasi itu gaya tarik bumi, dimana semua benda yang jatuh itu ke bawah, tidak melayang. Dan yang keempat itu ada gaya pegas atau gaya elastis tuh. Misal pada karet, gaya pegas yaitu gaya yang dapat elastis. Misal nih ibu punya karet, nah karet inilah yang disebut dengan gaya pegas nih. Ada yang elastis atau apa ya ini ya, lentur. Misal pada karet, pada pegas, tahu sok yang ada di sepeda yang kalian naikin, nah itu merupakan gaya pegas. Dia bisa ditarik dan juga bisa kembali ke semula, ke bentuk semula. Kayak misal pegas kan ketika kita dudukin sepedanya dia akan turun. Nah, nanti dia akan balik lagi ketika kita tidak menduduki sepeda itu. Dan juga ada pada busur panah, pada panahan itu. Nah, karet yang buat narik ini itu ada gaya bekasnya. Dan yang kelima itu ada gaya magnet. Gaya magnet itu gaya saling tarik menarik antara permukaan benda yang mengandung magnet. Nah, benda yang mengandung magnet itu dapat berupa besi, nikel, atom, dan lain sebagainya. Dan magnet itu memiliki dua kutub, yaitu ada kutub utara dan kutub selatan, di mana kedua magnet itu dapat menempel ketika kutub utara dan kutub selatan itu ditempelkan. Kalau kutub utara dengan kutub utara ditempelkan, maka akan terjadi reaksi tolak-menolak antara dua magnet tersebut. Magnet tersebut tidak bakal menempel. Begitu pula magnet pada kutub selatan dan selatan, jika ditempelkan, maka dia akan terjadi reaksi tolak-menolak antara dua magnet tersebut. Dia tidak bakalan menempel. Yang terakhir itu ada gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang disebabkan oleh adanya aliran listrik. Kayak misal lampu bisa menyala karena adanya tegangan listrik. Terus kita mengecas HP itu karena adanya tegangan listrik. Begitu. Untuk tugasnya, untuk pertemuan minggu yang akan datang, ibu minta kalian membawa salah satu contoh benda dari keenam gaya yang telah disebutkan ibu tadi. Misal nih gaya magnet, kalian bisa membawa magnetnya, bisa membawa yang punya magnet bawa magnet ya, bisa membawa besi. Jangan yang gede-gede, misal bawa paku. Kita bisa praktek besok ya. Dan untuk gaya pegas, kalian bisa bawa karet, contohnya yang gampang-gampang aja. Baik, sekian. Ibu rasa cukup. Bila ada yang ingin ditanyakan, tanyakan pada pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.